Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Iya, bagaimana kabar dan kondisi kalian hari ini? Sehat Bu, baik. Oke, baik. Untuk sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Tandanya kita semua sudah bisa mulai materinya ya. Jika ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan gunakan raise hand terlebih dahulu. Paham ya semuanya? Paham Bu. Iya. Paham Bu. Baik, terima kasih semuanya. Izinkan saya untuk men-share materi ya. Ya, jadi untuk materi pembelajaran hari ini, kita masuk ke mitigasi bencana alam. Saya akan memberitahu tentang dua hal kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi ini. Yang pertama, menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi dan kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Lalu yang kedua, membuat sketsa, denah, atau potensi bencana wilayah setempat, serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta. Sebelum saya mengganti slide, siapa di sini yang sudah paham apa arti bencana alam? Izin menjawab Bu. Bencana alam itu kayak suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat gitu Bu. Wah, bagus sekali Amri. Nah, jadi di sini betul kata Amri, jawaban dari bencana alam seperti ini. Di sini ada pengertian mitigasi bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana ini diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik dalam faktor alam maupun non-alam. Kerusakan lingkungan dan kerugian harta-harta serta berdampak ke psikologis. Untuk tujuan mitigasi ini ada 3. Yang pertama ada mengurangi resiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa. Yang kedua menjadi landasan perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk jenis dan karakteristik bencana. Di sini untuk jika ada yang mau mencatat silakan dicatat, atau yang ingin hanya mendengarkan silakan didengarkan baik-baik. Jadi bumi adalah planet yang sangat dinamis dan sifat ini dapat dikenali oleh rotasi bumi dan pada porosnya. Revolusi bumi mengelilingi matahari, pergerakan lempeng-lempeng tektonik bumi, arus laut di berbagai fenomena dan lingkungan dalam bumi. Dan itu juga saling berinteraksi dan hasilnya dapat mempengaruhi kehidupan makhluk di bumi, termasuk manusia. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih kepada kalian. Siapa di antara kalian yang sudah mengetahui apa saja sih interaksi fenomena yang dapat menimbulkan dampak kerugian serta ancaman kehidupan manusia, sehingga bisa dikategorikan sebagai bencana alam? Apa ada yang tahu fenomenanya? Fenomena kayak atmosfer, litosfer, dan hidrosfer bukan Bu? Iya, betul sekali Novel jawabannya. Yang pertama ada letusan gunung berapi. Gunung berapi ini merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal sebagai istilah erupsi. Bahayanya dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, lalu ada hujan abu lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar.
Untuk status gunung berapi tersebut memiliki warna yang berbeda-beda. Siapa di antara kalian yang sudah tahu apa saja sih warnanya? Saya izin menjawab, Bu. Ada 4 warna. Jadi itu warnanya ada merah, oranye, kuning, dan hijau. Wah, bagus sekali Bagas jawabannya. Kalau untuk artinya, ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Untuk warna merah itu menandakan gunung berapi segera meletus, dan untuk warna oranye atau siaga itu menandakan gunung berapi sedang mengarah letusan atau menimbulkan bencana. Baik, terima kasih Pungki. Izin menambahkan, Bu. Oh, silakan Amri. Kalau warna kuning itu waspada, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Sedangkan warna hijau itu normal, nggak ada aktivitasnya, Bu. Wah, keren sekali Pungki dan Amri. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanah longsor. Faktor penyebab ini tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada lereng gunung tersebut. Namun, secara garis besar, dapat dibedakan menjadi beberapa faktor alam dan manusia. Izin bertanya, Bu, apa saja isi dari faktor alam dan manusia itu ya, Bu? Wah, bagus sekali nih pertanyaannya. Faktor alam itu terdiri dari iklim, keadaan topografi, keadaan air, tutup lahan yang mengurangi lahan geser, dan getaran bumi. Dan untuk faktor manusia sendiri ada pemotongan tebing, penimbunan tanah urungan, penggundulan hutan, kegagalan struktur dinding menahan tanah, dan pertanian yang tidak memperhatikan mitigasi yang aman. Baik, Bu, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Kita melanjutkan slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada gempa bumi. Lalu, untuk karakteristik gempa bumi ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Lokasi kejadian tertentu, akibatnya juga dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, tetapi belum dapat diprediksi dan tidak dapat dicegah. Tapi akibatnya dapat dikurangi. Selanjutnya, di sini ada bencana yang disebabkan oleh hidrosfer. Ada yang sudah tahu? Jika belum ada, saya jelaskan ke bencana yang pertama ya. Iya, Bu. Jelasin, Bu. Tolong. Oke. Yang pertama ada banjir. Banjir ini merupakan peristiwa yang meluapnya air sehingga sungai mengenangi wilayah daratan yang normalnya kering. Banjir juga umumnya terjadi ketika volume air pada sungai melebihi daya tampung sungai tersebut. Lalu di banjir ini terjadi biasa di Indonesia. Karena ini letak Indonesia itu pada daerah tropis yang memungkinkan dan curah hujannya itu sangat tinggi setiap tahunnya. Banjir di Indonesia ini terjadi berbagai jenis banjir, yaitu ada banjir bandang, banjir hujan ekstrim, banjir pantai, dan banjir hulu. Baik, di sini ada yang sudah tahu apa arti banjir bandang? Iya, Bu. Artinya banjir bandang itu apa, Bu? Iya. Saya jelaskan sedikit ya. Banjir bandang ini memiliki arti banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat pada umumnya, dan dihasilkan curah hujan beridentitas tinggi dengan jangka waktu yang pendek yang bisa menyebabkan debit sungai naik dengan cepat. Selanjutnya, Oke, Bu. Makasih, Bu. sama-sama Naufal. Di sini ada pengertian dari tsunami. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman laut,
dan percepatan gravitasi pada tempat tersebut. Ketinggian gelombang tsunami berbanding terbalik kepada kecepatan. Artinya, kecepatan tsunami besar, maka ketinggian tsunami ini hanya beberapa meter saja. Sebaliknya, untuk di daerah pantai, kecepatan tsunami-nya kecil, sedangkan ketinggian gelombangnya yang cukup. Ada yang bisa jelaskan awal mula tsunami terjadi itu bagaimana? Jadi awal mula tsunami itu dari gerakan hebat lempeng bumi yang berpusat dangkal di dasar samudra. Wah, terima kasih Rizky Bagas. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya ada bencana yang diakibatkan oleh atmosfer. Apa ada yang tahu apa saja nama bencananya? Tornado, Bu. Iya, betul sekali, Amri. Terima kasih, Amri. Di sini saya akan masuk ke pengertian tornado ya. Seperti yang kita lihat di dalam slide ini, ada pengertian dari tornado. Ada sedikit tambahan mengenai ciri-ciri tornado, yaitu langit terlihat hitam atau mendung, terjadi hujan es di sekitar daerah biasanya, lalu setelah menjadi hujan badai, suasana akan tenang, namun langit semakin gelap. Dan awan bergerak sehingga mengitari daerah kita, yang terakhir adanya kemunculan tornado yang bisa didengar. Awalnya, suara seperti air terjun, namun lama-kelamaan akan berubah menjadi jet yang sangat kencang. Apa ada yang ingin ditanya atau ditambahkan? Izin bertanya, Bu. Boleh? Silakan, Noval. Kan yang udah Ibu jelasin tadi, itu kan terjadinya hujan es. Nah, itu durasinya berapa lama ya? Terima kasih, Bu. Oke, Noval. Untuk jawabannya, hujan es ini bisa mencapai 20 sampai dengan 25 menit, Noval. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Biasanya tornado itu bergeraknya dari arah mana ke mana, Ibu? Untuk arahnya bergerak dari barat daya ke arah timur laut, Pungki. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, kita masuk ke slide pengembangan penanggulangan bencana alam nih. Di sini ada penjelasannya Lembaga Penanggulangan Bencana Alam, yaitu ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Untuk anak-anak yang ingin mencatat, silakan, atau yang hanya mendengarkan, silakan. BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Tugas BNPB adalah membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, serta melaksanakan penanganan yang disebut dari sebelum bencana, pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadinya bencana. Lalu yang kedua, ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. PVMBG ini merupakan salah satu unit kerja Badan Geologi. Badan Geologi sendiri merupakan salah satu unit lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Material atau ESDM. PVMBG berpusat di Bandung dan mempunyai tugas pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasan pelayanan di bidang vulkanis dan mitigasi bencana geologi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, baik. Karena waktu sudah mendadakan waktu habis, saya akan mengirimkan materi ini ke WhatsApp grup ya. Silakan dipelajari dan dipahami. Saya akhiri. Selamat siang. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat Terima siang. kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang.